Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Selamat datang di ibadah yang pertama, ibadah usia emas di tahun 2023. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami pada ibadah usia emas yang pertama di tahun 2023. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus memimpin kami agar kami semua memusatkan seluruh perhatian, pendengaran, penglihatan, dan hidup kami kepada firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini hingga dapat menjadi cara Tuhan berbicara kepada kami. Dan kehendak Tuhan yang dinyatakan dan kami melaksanakan sehingga hidup kami sesuai dengan pimpinan Roh Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang sekali lagi di ibadah pertama usia emas di tahun 2023. Seperti kesepakatan, ibadah usia emas yang pertama ini masih secara daring, yaitu melalui live streaming. Untuk itu, kita berharap kalau lebih banyak orang yang telah menerima vaksinasi booster kedua, maka pengurus dengan tim gembala dapat memutuskan agar ibadah usia emas dapat lagi dilaksanakan secara ragawi. Untuk itu kami menghimbau Ibu Bapak untuk segera mendapat vaksinasi booster yang kedua. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada ibadah usia emas yang pertama di tahun 2023 ini berdasar dari Lukas pasal 8. Seperti kita ingat di dalam Natal tahun yang lalu, temanya adalah jangan takut. Kalau kita melihat menurut Lukas, di sekitar Natal ada 3 kali pewartaan jangan takut oleh malaikat. Yang pertama kepada Imam Sakaria. Yang kedua kepada wanita muda yang bernama Maria. Kepada Imam Sakaria dan kepada Maria, malaikat Gabriel datang dan mengatakan jangan takut. Dan yang ketiga adalah kepada para gembala, di mana malaikat bersama-sama dengan malaikat-malaikat lain datang dan sekali lagi malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Nah, di dalam Injil Lukas selanjutnya sangat menarik bahwa jangan takut ini diulangi 4 kali lagi. Namun 4 kali ini bukan oleh malaikat, melainkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama adalah jangan takut kepada Simon, yaitu pengikut Tuhan Yesus yang pertama. Dan itu telah saya sampaikan dalam renungan, dalam ibadah pertama untuk kaum pria di tahun 2023. Nah, yang kedua yang menjadi topik hari ini adalah jangan takut oleh Tuhan Yesus kepada seorang pria yang bernama Yairus. Nah, Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Nah, di sini kita akan melihat kalau di sekitar Natal disampaikan oleh malaikat, maka Lukas menyampaikan 4 lagi, jangan takut, namun ini kepada pengikut pertama yang bernama Simon,
Dan hari ini yang kita akan baca dan renungkan adalah kepada Yairus. Nah, ibu, bapak, saudara, dan saudari, tentunya jangan takut, ini sangat penting. Karena di dalam Injil Lukas diulangi sampai 7 kali. 3 pertama oleh malaikat, 4 berikutnya oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, inilah ibu bapak, saudara-saudari yang akan kita renungkan di dalam renungan ibadah usia emas. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh. Itu kata Tuhan Yesus kepada Yairus. Nah, marilah sekarang kita merenungkannya dan mencermati mengapa Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Nah, kalau kita merenungkan, ini sangat penting. Mengapa penting? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengungkapkan, jangan takut. Siapa yang tidak takut? Bukan hanya orang muda yang bahaya, tetapi juga yang usia emas. Kita diliputi dengan suasana takut, berbagai takut. Nah, saya ingin memulai di mana ibadah usia emas kali ini ditandai dengan diteruskannya tongkat estafet kepemimpinan, di mana usia emas selama ini dipimpin oleh Ibu Yohana Budiarti Setiowati. Sekarang tongkat estafet telah diteruskan kepada Bapak Rudi Sutanto. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Sutanto dan dengan seluruh pengurus ibadah usia emas. Marilah kita simak pembacaan sekarang dari Lukas 8 ayat 40 dan 42 yang akan disambung dengan ayat 49 sampai dengan 56. Ketika Yesus kembali di seberang danau, ia disambut dengan gembira oleh orang-orang karena mereka sedang menunggu-nunggu dia. Lalu datang seorang kepala rumah ibadat setempat, namanya Yairus. Ia sujud di depan Yesus dan minta dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya, karena satu-satunya anak perempuannya yang berumur 12 tahun hampir mati. Sementara Yesus berjalan ke rumah Yairus, orang-orang mendesak-desak dia dari segala jurusan. Nah, ayat 43 sampai dengan 48 mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, sekarang kita lanjutkan pembacaannya dengan ayat 49. Sementara Yesus masih berbicara, seorang pesuruh datang dari rumah Yairus. Ia berkata kepada Yairus, "Putri Tuan sudah meninggal. Tak usah Tuan menyusahkan Bapak Guru lagi." Ketika Yesus mendengar itu, ia berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan sembuh." Setelah sampai di rumah Yairus, Yesus tidak mengizinkan seorang pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ibu bapak anak itu saja. Semua orang sedang menangis dan meratap karena kematian anak itu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Anak itu tidak mati, ia hanya tidur." Mereka menertawakan Yesus sebab mereka tahu anak perempuan itu sudah mati. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Bangunlah, nak."
nyawa anak itu kembali kepada anak itu, dan seketika itu juga ia bangun. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka memberi makan kepada anak itu. Orang tua anak itu heran sekali, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan peristiwa itu kepada siapapun. Lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Nah, ibu, bapak, saudara, dan saudari, di dalam Injil Lukas, di sekitar Natal, tadi telah saya katakan, ada 3 kali jangan takut. Yang pertama oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria, yaitu suami Elisabet, yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis, yang menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 13, jangan takut. Malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat Gabriel datang kepada Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan yang mengandung karena Roh Allah dan akan melahirkan Yesus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 30, jangan takut disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan yang ketiga, malaikat bersama malaikat-malaikat lain, berarti banyak, datang kepada para gembala. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10, yang menjadi tema Natal kita tahun lalu, jangan takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ibu, bapak, saudara, dan saudari, jangan takut ini disampaikan kepada pria lansia, Zakaria, kepada perempuan muda, Maria, dan kepada kelompok gembala, mereka yang dipandang dengan sebelah mata, kelompok masyarakat yang paling rendah waktu itu. Namun penginjil Lukas menyampaikan, kali ini yang kita baru baca, bukan hanya malaikat, namun Yesus sendiri yang berkata, jangan takut. Di dalam Lukas 5 ayat 10, pertama-tama Yesus menyampaikan jangan takut kepada Simon. Murid yang pertama, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan teks yang kita renungkan saat ini adalah yang kedua. Yesus berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat, di dalam Lukas 8 ayat 50 yang tadi telah kita dengar pembacaannya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja, dan anakmu akan selamat. Itu menurut terjemahan baru. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ketika Yesus mendengar itu, ia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh. Jadi yang diterjemahkan akan selamat, di dalam TB, di dalam Bimka, akan sembuh. Ibu, bapak, saudara-saudari, apa yang dapat kita amati dan petik dari jangan takut yang kedua
yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Lukas 8 ayat 42, di dalam bahasa Yunaninya, satu-satunya anak perempuan ini sebenarnya menyiratkan lebih dari bahwa dia putri tunggal, tetapi dia juga ahli waris satu-satunya. Dengan kata lain, kalau anak perempuan yang berumur 12 tahun ini sakit dan hampir mati, ini berarti harapan akan punah. Satu-satunya anak, satu-satunya ahli waris mati pada umur 12 tahun. Seperti bahasa susastra, anak perempuan ini dilukiskan sebagai layu sebelum berkembang. Layu sebelum berkembang. Bayangkan, sehingga Pak Yairus berusaha menemui Yesus karena satu-satunya harapan orang tua dan pewaris tunggal terancam kematian. Lukas menyampaikan ini dalam konteks tradisi agama Yahudi pada waktu itu. Baik orang Gerasa yang kemasukan roh-roh jahat yang tinggal di gua-gua kuburan, lalu roh-roh jahat masuk ke dalam kawanan babi. Itu yang dilaporkan Lukas di dalam pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Mereka memandang orang itu najis. Begitu juga di dalam teks yang disisipkan di ayat 43 sampai dengan 48, ada seorang ibu yang sakit pendarahan 12 tahun. Sekali lagi, menstruasi saja najis, apalagi kalau 12 tahun sakit keputihan. Dan memegang anak Yairus yang sudah meninggal dunia, Yesus memegang, itu berarti Yesus rela menjadi najis, memegang jenazah. Dan ini bagi Lukas mempunyai makna yang penting. Orang Yahudi selalu memandang orang Samaria najis. Jadi Yesus bergerak untuk membawa kesembuhan, kehidupan, keutuhan bagi orang yang memerlukannya. Lukas menggambarkan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan anak Yairus yang sudah mati. Dan ini sekaligus bagi Lukas untuk meredam tafsiran beberapa orang bahwa Yesus melakukan praktek sihir. Yesus tidak melakukannya. Dan di sini, semua orang-orang yang mengatakan waktu mendengar Yesus berkata, dia tidak mati, dia hanya tidur. Banyak orang yang tertawa. Namun, Lukas melaporkan bahwa Yesus menggunakan kata tidur. Ini juga seperti yang dilaporkan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai dengan 15. Yohanes menggambarkan Lazarus yang mati sebagai tidur. Itu kata Yesus. Nah, dengan kata lain, ibu bapak saudara-saudari, tidur digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan pelajaran yang penting. Bahwa orang yang percaya di dalam Kristus, kematian itu bukanlah kondisi yang kekal. Karena tidur adalah bahasa kiasan, eufemisme untuk kematian jasmani. Bahwa Yesus akan mati di salib nanti, namun akan bangkit. Seperti halnya kalau orang tidur akan bangun. Begitu juga dengan pada saat Yesus menyentuh, menjamah, memegang tangan anak Yairus yang mati, nyawanya kembali, rohnya kembali. Dengan kata lain, Yesus bersedia memegang tangan anak perempuan Yairus, walaupun menurut pandangan orang Yahudi itu najis. Namun, seperti halnya di dalam Lukas pasal 7 ayat 14,
Yesus juga berkata, bangkitlah, kepada pemuda di Nain yang mati dan sudah diusung. Sekarang di pasal 8 ayat 54, Yesus berkata kepada anak Yairus, bangunlah. Jadi, apa yang kita pelajari? Yang pertama, Yesus adalah Raja Penyelamat. Dia berkuasa atas penyakit, semua yang mengganggu tubuh manusia, bahkan kematian. Itulah kuasanya. Yang kedua, Yesus memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya. Orang yang telah menerima Yesus sebagai Raja Penyelamat, bahwa kematian di muka bumi, kematian jasmani, bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena ini adalah sementara. Orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan itulah awal dari menikmati dunia baru Allah. Bukankah di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jadi ibu bapak, saudara dan saudari, biarlah pada ibadah usia emas yang pertama di tahun 2023 kita meyakini. Yang pertama, kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus yang diutus oleh Allah sebagai Raja Penyelamat, Dia berkuasa atas segala penyakit, atas apapun yang mengganggu tubuh kita. Dia pun berkuasa atas kematian. Dan yang kedua, kalau kita telah menerima Yesus sebagai Raja Penyelamat kita, jangan kita khawatir akan kematian tubuh. Karena kematian jasmani ini digambarkan seperti tidur. Ia akan dibangkitkan. Ia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di dalam dunia baru Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas renungan Alkitab yang telah kami baca dan dengarkan. Biarlah ini tertanam di dalam hati kami, Bapa, bahwa kami memiliki Raja Penyelamat yang luar biasa. Raja Penyelamat yang berkuasa atas segala sakit penyakit, berkuasa atas tubuh kami, dan berkuasa bahkan atas kematian. Dan kami diingatkan, Bapa, bahwa kematian jasmani tidak perlu ditakuti. Seperti kata Yesus, jangan takut. Percaya saja, ia akan sembuh. Ia akan bangkit. Bapa, kami mohon agar kami mengimani apa yang telah kami dengar. Kami melaksanakan dan mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan berkatilah pengurus dari ibadah usia emas. Baik untuk Bapak Rudi Sutanto yang menjadi pengurus yang baru bersama seluruh jajarannya. Sekretaris, bendahara, semua seksi, agar pengurus ibadah usia emas Tuhan lindungi, berkati, dan jaga. Bahkan seluruh warga usia emas yang mengikuti ibadah ini secara daring, kiranya Tuhan memberkati satu demi satu. Terimalah sekarang berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati
saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini dan terus selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah usia emas bulan depan. Shalom. Tuhan memberkati.